Gak semua HP yang turun harga itu layak buat dibeli. Nah, biar nggak salah pilih, gue udah pilihin yang harganya turun dalam tapi speknya masih worth it. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek. 5 HP turun harga terdalam dari semua merek. Versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Berani tampil beda lewat Active Matrix Display. Infinix Note 60 Pro juga bawa chipset Naga Snapdragon 7S Gen 4. Lewat pengujian aplikasi Antutu versi 11, skornya berhasil tembus 1,1 jutaan poin. Layarnya udah oke banget berkat panel AMOLED 144Hz 1,5K. Kecerahannya bisa sampai 4500 nits. Tetap tajam walaupun lagi dipakai di bawah sinar matahari. Asiknya juga, layar kedua Active Matrix Display punya fitur mini games yang klasik tapi seru. Walaupun bodinya lumayan tipis di 7,4 mm, baterainya berani bawa kapasitas 6500 mAh dan fast charging 90W. Fitur wireless charging 30W juga ready. Soal kamera, jepretannya emang nggak yang wah banget. Tapi buat sekedar ngabadiin momen berharga, hasilnya masih oke buat upload ke sosial media. Lanjut bahas harga jualnya. Kalau pas rilis, varian 8/256GB dijual 5,5 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 4,9 jutaan di Tecno Store. Nah, kalau lu tertarik sama Infinix Note 60 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, ngeliat harga Vivo V70 series yang makin mahal, Vivo V50 bisa jadi solusi apalagi speknya masih worth it. Buat kelebihan yang paling menonjol dari HP ini, dia punya kamera belakang Zeiss yang karakter warnanya oke banget. Rekam video 4K juga udah stabil, karena Vivo ngasih chip 4.0 DSLR Level Stabilization. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 emang bukan yang paling kenceng, tapi buat sekedar gaming tipis-tipis performanya masih bisa diandelin. Karena termasuk HP premium Vivo pada masanya, Vivo V50 juga bawa baterai badak 6000 mAh plus fast charging 90W. Rating IP68 dan IP69 juga ngasih lu kenyamanan buat jepret foto underwater. Soal harganya, kalau dulu varian 8/256GB dijual 6,5 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 5,2 jutaan, bos. Oke, kalau lu tertarik sama Vivo V50 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Di samping punya desain mewah berkonsep vegan leather, Motorola Edge 60 Pro juga tahan banting sekaligus tahan air. Dia juga dapat update OS sampai 3 kali. Fitur Moto AI-nya juga bisa mempermudah buat banyak aktivitas. Layarnya pakai panel POLED 120Hz 1,5K. Asiknya juga chipsetnya pakai Dimensity 8350 Extreme yang lumayan ngebut. Termasuk juga RAM 12GB dan internal memori 256GB. Soal supply dayanya, baterainya udah pakai silikon karbon 6000 mAh. Gak ketinggalan juga fast charging 90W dan wireless charging 15W. Berkat lensa Sony LYT700C, fitur OIS dan AI canggih, tiap jepretan dan rekaman videonya bisa bersaing sama HP kelas atas. Lanjut bahas harga jualnya. Kalau dulu Motorola matok harganya di angka 7,7 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 6,3 jutaan. Mumpung harganya udah turun dalam, langsung aja sikat Motorola Edge 60 Pro lewat link di deskripsi tuh. Yang kedua,
Buat elo yang pengen HP flagship Samsung tapi budget pas-pasan, Samsung punya solusi lewat Galaxy S25 FE. Bezelnya udah lumayan tipis, antar mukanya juga bersih. Apalagi dia juga dapat update OS sampai 7 tahun. Bodi belakangnya udah kaca dan frame aluminium. Rating IP68 juga udah Samsung kasih biar HP-nya tahan air 1,5 meter 30 menit. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Exynos 2400 yang dipaduin RAM 8GB. Baterai dan pengecasannya emang upgrade dibanding S24 FE. Ada baterai 4900 mAh dan fast charging 45 watt. Tapi buat kau mending speknya jangan di-compare sama HP sekelasnya. Setup kameranya masih mirip kayak S24 FE, tapi buat peningkatannya Samsung ngasih netography lebih ajib, LED flash di ultrawide dan selfie lebih gede 12 megapiksel. Ngebahas harga jualnya, kalau pas rilis varian 8/256GB dijual 11 juta. Sekarang harganya udah merosot jadi 8,9 jutaan, bos. Gas, kalau lu suka sama Galaxy S25 FE, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, di masa keemasannya dulu, iPhone 15 jadi versi basic yang menarik karena udah pakai konsep Dynamic Island. Gak cuma buat hiasan biasa, Dynamic Island bisa dimanfaatin buat cek notifikasi, pengecasan, timer, dan masih banyak lagi. Kalau iPhone jadul masih pakai Lightning, seenggaknya iPhone 15 udah move on ke USB-C. Baterainya emang gak gede di 3349 mAh doang. Tapi balik lagi, chipset A16 Bionic punya efisiensi daya yang bagus. Tapi walaupun begitu, lu tetap harus bawa charger atau power bank kalau pergi jauh. Buat lu yang suka foto atau rekam video, kamera iPhone 15 punya detail yang lumayan oke di segala kondisi. Lanjut ngebahas harga jualnya. Kalau dulu varian 6/128GB dijual 16,5 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 11,8 jutaan, bos. Oke, kalau lu naksir sama iPhone 15, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Intinya nih bos, kalau lu nyari yang turun dalam dari iPhone, gua rekomendasiin iPhone 15 yang masih worth it. Terus kalau nyari yang all-rounder, lu bisa lirik Motorola Edge 60 Pro. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.